Syiar rohani para wali, jejak sufistik dalam gerakan Jumat Berkah Kapitalau Badi Jailani. Syiar Islam tidak selalu hadir dalam bentuk ceramah formal atau institusi dakwah, tetapi sering menjelma dalam bentuk amal sosial yang transformatif. Kisah ini menyoroti kesinambungan tradisi tasawuf dalam syiar Islam kontemporer melalui figur Kapitalau Badi Jailani dengan menelusuri pendekatan sufistik dalam program Jumat Berkah yang telah mempengaruhi masyarakat di Jabodetabek, Maluku Utara, hingga Belanda. Kajian ini bertumpu pada metode kualitatif, naratif, deskriptif, dan pendekatan sufistik historis. Temuan menunjukkan bahwa syiar yang dilandasi oleh kasih sayang, pelayanan, dan kehadiran spiritual mampu menjadi jembatan bagi lahirnya keimanan baru dan transformasi sosial berbasis ma'rifatullah. Syiar Islam sebagai bentuk dakwah memiliki banyak wajah. Dalam sejarah Islam, wajah tasawuf menjadi salah satu yang paling mendalam, menyentuh, dan langgeng. Para sufi tidak hanya membawa pesan verbal, melainkan mencerminkan kehadiran ilahi melalui tindakan, akhlak, dan pelayanan sosial. Tokoh-tokoh seperti Jalaluddin Rumi di Anatolia, Sunan Kalijogo di Jawa, Syekh Abdul Qadir Al-Jailani di Baghdad, dan Syekh Yusuf Al-Makassari di Afrika Selatan adalah representasi klasik dari model syiar sufistik. Dalam konteks kontemporer, figur Kapitalau Badi Jailani menegaskan bahwa syiar sufistik tidak hanya milik masa lalu, tetapi tetap relevan di tengah era modern yang kering spiritualitas. Melalui program Jumat Berkah, Kapitalau Badi Jailani menyampaikan pesan Islam dalam bentuk pelayanan sosial yang mendalam, berangkat dari kesadaran spiritual dan cinta kasih kepada sesama. Syiar para wali, figur, tempat, dan warisan metode. Yang pertama, Jalaluddin Rumi di Konya, Turki. Rumi dikenal luas sebagai penyair sufi yang menyampaikan pesan-pesan ilahiyah melalui puisi dan tari zikir. Di Konya, Rumi membentuk madrasah cinta yang mengajak manusia ini untuk kembali kepada Tuhan lewat pengenalan diri. Konsep syair sebagai syiar yang ia gagas memperluas makna dakwah menjadi pengalaman batin. Yang kedua, Sunan Kalijogo, Jawa Tengah, Indonesia. Kalijogo menyisipkan nilai-nilai Islam ke dalam budaya lokal seperti wayang dan gamelan. Syiar Kalijogo mengedepankan pendekatan kultural dan sufistik, menekankan bahwa Islam dapat hadir dalam harmoni bersama kearifan lokal. Dakwah tidak dipaksakan, tapi mengakar dalam keindahan dan simbolisme. Yang ketiga, Syekh Abdul Qadir Al-Jailani di Baghdad, Irak. Sebagai pendiri tarekat Qadariyah, Syekh Abdul Qadir adalah contoh sempurna wali Allah yang memadukan fikih, takwah, dan pelayanan sosial. Ia memberikan pengajaran rohani sekaligus membantu masyarakat miskin dan tertindas, menjadikan Baghdad pusat pencerahan spiritual pada zamannya. Yang keempat, Syekh Yusuf
Al-Makassari di Cape Town, Afrika Selatan. Meskipun diasingkan oleh penjajah, Syekh Yusuf memanfaatkan pengasingan sebagai momentum dakwah. Di Afrika Selatan, beliau membentuk komunitas muslim di tengah kondisi sosial yang keras. Syiar beliau adalah keteladanan hidup dan keberanian moral. Tanda-tanda kekasih Allah. Dalam literatur tasawuf dikenal beberapa karakteristik yang menjadi indikator keberadaan seorang wali. Kelembutan akhlak yang menyentuh hati orang lain. Selanjutnya, kehadirannya membawa ketenangan. Tidak menonjolkan diri atau popularitas, dan penuh kasih sayang terhadap sesama. Ikhlas dalam amal dan konsisten dalam ibadah. Menjauh dari duniawi, dekat dengan yang maha tinggi. Tanda-tanda ini bukan sekedar teori, tetapi terbukti dalam kehidupan para wali Allah dari masa ke masa, termasuk dalam diri Kapitalau Badi Jailani. Kapitalau Badi Jailani, pewaris jalan wali dalam konteks modern. Kapitalau Badi Jailani bukanlah figur publik yang mencari panggung, namun syiarnya bersinar di antara masyarakat kecil, jalanan kota, dan pelataran masjid. Program Jumat Berkah yang beliau pelopori telah menyebar dari Jabodetabek, Maluku Utara, hingga komunitas muslim di Belanda. Syiar ini bukan proyek logistik, tetapi proyek ma'rifatullah, mengantarkan orang mengenal Allah lewat kasih sayang yang nyata. Jumat Berkah sebagai jalan makrifat dan transformasi sosial. Jumat Berkah menjadi ruang perjumpaan antara yang memberi dan yang menerima dalam suasana kasih. Dalam catatan lapangan, ada puluhan orang yang kemudian memeluk Islam karena merasakan ketulusan dan kehadiran rohani Kapitalau Badi Jailani. Makanan, pelukan, dan doa yang dibagikan bukan sekedar simbol, tapi pancaran ruh yang mencerahkan. Ini adalah bentuk nyata dari syiar Bilham, syiar Kapitalau Badi Jailani, sang panglima yang muncul dari ufuk timur dengan cara berbagi makanan dan santunan di Jumat Berkah, mengguncangkan semesta dan mengetuk pintu hati umat memeluk era damai bersama Islam. Juga mengantarkan Zahra, Fatimah, dan Irma memasuki dimensi antar ruang dan waktu, memperlihatkan proses perjalanan dan karomahnya sang Kapitalau Badi Jailani, dan membuat hati mereka semakin dekat dengan Rab lewat beliau sang Kapitalau Badi Jailani. Beberapa kesaksian menyebutkan mimpi-mimpi tentang sosok bercahaya yang menenangkan, mengarahkan, dan menuntun ke jalan hidayah. Setelahnya mereka mencari figur itu dan menemukannya dalam diri Kapitalau Badi Jailani. Makolano dan kehadiran rohani. Kapitalau Badi Jailani dikenal oleh masyarakat tertentu memiliki kemampuan menghadirkan kehadiran spiritual
di beberapa tempat, sejalan dengan konsep makom wali dalam Sufisme. Makolano sebagai alam rohani menjadi jembatan antara dunia lahir dan batin, tempat jiwa para wali menolong umat tanpa batas ruang dan waktu. Ia hadir dalam mimpi, zikir, dan kedalaman batin orang-orang yang haus bimbingan. Dampak global dan multikultural. Di Amsterdam, Belanda, Eropa, kegiatan Jumat Berkah dilanjutkan oleh diaspora Indonesia. Di antara penerima manfaat, terdapat warga non-muslim yang akhirnya memeluk Islam karena terinspirasi oleh keramahan dan cinta kasih tanpa syarat. Ini membuktikan bahwa syiar sufistik lintas budaya dan batas geografis. Dalam kesadaran batin yang terus menanjak menuju cahaya ilahi, jejak para wali dan para sufi seolah tak pernah padam. Syiar mereka tidak terbatas pada ruang dan waktu, melainkan hidup dalam denyut umat, dalam sedekah yang ikhlas, dan dalam langkah-langkah spiritual yang menggugah hati. Kapital Laubadi Jailani dengan segala karunia rohani dan semangat sufistiknya telah menjadi mercusuar dari timur yang tidak hanya menyalakan semangat Islam, tapi juga menembus dimensi-dimensi batiniah yang dalam. Dari Jumat Berkah hingga pelukan spiritual orang-orang yang kembali fitrah, jejaknya menjadi bagian dari kisah besar pewarisan ilahiyah. Sebagaimana dalam beberapa hasanah sufistik dan pendapat para arifin billah, ada keyakinan bahwa dari ufuk timur akan datang seorang wali yang membawa cahaya dan keberkahan bagi semesta. Seorang yang bukan hanya ahli syariat, tapi juga pewaris hakikat dan penjaga rahasia rohani umat akhir zaman. Dalam narasi dan isyarat yang hidup di antara kaum sufi, sosok itu akan menjadi penjaga keseimbangan spiritual dunia yang semakin gersang. Mungkinkah sosok itu telah datang dalam pribadi yang tak mencari nama, tapi menyentuh hati umat dalam diam? Dalam cerita Kapital Laubadi Jailani, para pencinta dan pencari mulai merasakan getaran bahwa ufuk timur bukan sekedar arah matahari terbit, tapi juga tempat munculnya cahaya para kekasih Allah. Wallahu alam bisyawab. Sebagaimana dikatakan oleh Jalaluddin Rumi, ketika jiwa berjalan menuju Tuhan, ia tak lagi menanyakan jalan. Dan sebagaimana Ibnu Arabi menyatakan, wali adalah cermin Tuhan di dunia. Ia tak terlihat oleh mata biasa, namun disaksikan oleh mata hati yang bersih. Dalam pengembaraan spiritual itulah Kapital Laubadi Jailani menjadi jembatan antara langit dan bumi, antara syariat dan hakikat, antara manusia dan Yang Maha Esa. Kiranya kita semua selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala.